Halo teman-teman, setelah kita diramaikan dengan bersalamannya Pak Erick Thohir dengan Mes Hilgers dan Eliano Reinders, baru-baru ini kita disuguhkan dengan berita-berita tentang pemain-pemain keturunan baru yang diproyeksikan bakal ikut bergabung dengan Timnas Indonesia. Seperti yang bakal saya bahas di video kali ini. Tapi tahan dulu teman-teman sebelum saya lanjutkan. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan, saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel yang secara khusus akan membahas tentang dunia sepak bola, utamanya Timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan dunia sepak bola, utamanya Timnas Indonesia, akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa untuk klik juga tombol like-nya. Penampilan Timnas Indonesia di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang di luar dugaan semua orang. Saya bukan meremehkan, tapi kita memang tidak pernah menyangka bahwa Timnas Indonesia yang berada di ranking 133 FIFA pada awalnya begitu mampu kemudian merebut poin di kandang Arab Saudi dan kemudian mengimbangi Australia di Gelora Bung Karno. Kekuatan Timnas Indonesia yang mampu menahan imbang tim-tim kelas dunia, tim-tim raksasa Asia, dan langganan dunia juga, langganan Piala Dunia, sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Dan banyak yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi yang tercepat dalam perkembangan sepak bola di Asia. Hal ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari beberapa faktor, yang salah satunya faktor pemain keturunan atau diaspora. Saya tidak mau menyanjung terlalu tinggi, tapi itulah faktanya, realitasnya, bahwa kehadiran pemain keturunan atau diaspora telah banyak mendorong timnas kita bukan hanya mengalami peningkatan di peringkat FIFA, di mana per hari ini kita sudah duduk di peringkat 129, tapi juga sudah meningkat secara level permainan. Saya kira inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa Mes Hilgers dan Eliano Reinders itu mau bergabung dengan Timnas Indonesia, yaitu karena peluang Indonesia untuk tampil di pesta terakbar sepak bola dunia 2026 itu terbuka lebar. Tentu saja pasti ada faktor lain kenapa kedua pemain tersebut mau bergabung dengan Timnas Indonesia. Tapi yang pasti kekuatan Indonesia yang masih menjaga peluang untuk tampil di Piala Dunia lah yang menurut saya menjadi salah satu faktor pendorongnya. Itu pula menurut saya yang bisa menarik atau bisa memotivasi para pemain keturunan lain untuk kemudian memutuskan bergabung dengan Timnas Indonesia. Seperti misalnya bek Leeds United Pascal Struijk yang baru-baru ini menjadi perbincangan karena berpeluang untuk masuk skuad Timnas Indonesia. Sebenarnya kabar ini beredar setelah media ternama di Belanda yaitu Football Premier menyebutkan ada 5 pemain keturunan Indonesia yang diizinkan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ya, salah satunya yang saya sebutkan barusan yaitu Pascal Struijk. Pada tanggal 12 September di dalam podcast Football Premier disebutkan bahwa Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Timnas Indonesia. Bahkan host podcast tersebut memuji Pascal Struijk sebagai pemain yang sangat luar biasa. Lalu siapa sih Pascal Struijk ini? Nah, ini saya bahas buat kalian, terutama buat kalian yang meminta saya request gitu ya, untuk membahas the next naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Memang menarik sih untuk membahas soal pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi, karena mereka benar-benar telah membuat permainan Timnas Indonesia berada di level yang lain, seperti bukan tim yang tinggal di Asia Tenggara. Oke teman-teman, saya langsung saja bahas soal siapa Pascal Struijk, pemain yang memiliki peluang untuk bergabung dengan Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kalau kita kutip dari Transfermarkt, Pascal Struijk ini bermain di klub
Leeds United di English Football League atau EFL Championship atau Liga Sepak Bola tingkat kedua di Inggris. Dia juga pernah masuk timnas U17 Belanda dengan 3 caps. Nama lengkap dari Pascal Struijk ini adalah Pascal Augustus Struijk. Lahir di Belgia pada 11 Agustus 1999. Dia mengawali karir mudanya di ADO Den Haag. Dia masuk skuad ADO Den Haag U17 dan ADO Den Haag U19 hingga tahun 2016. Bersama ADO Den Haag U19, Struijk tampil sebanyak 16 kali pertandingan, di mana dari 16 kali penampilan tersebut dia menciptakan 6 gol dan 1 assist. Pada tanggal 1 Juli tahun 2016, Pascal Struijk pindah ke Ajax U19. Di sana dia memainkan 21 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 1 assist di semua kompetisi gitu ya. Struijk kemudian pindah ke Leeds U21 pada 29 Januari 2018. Di level itu, Struijk bermain 7 kali dengan 1 gol dan 2 assist. Kalau kita bicara puncak karir Struijk, puncak karir pemain ini adalah ya ketika bermain di Leeds United. Sepanjang karirnya di klub tersebut, dia diturunkan dalam 127 pertandingan, termasuk 5 laga di musim 2024-2025. Dia juga menyumbangkan 10 gol, termasuk 1 di musim ini. Tidak hanya itu, pemain ini juga membawa klubnya meraih juara The Championship pada 2019-2020. Dikutip dari Leeds Live, Struijk telah menandatangani kontrak baru untuk bertahan di klub hingga tahun 2027. Kesepakatan tersebut membuat Struijk mendekati masa tinggal 10 tahun di Elland Road. Apalagi memang kontrak Struijk sebenarnya akan berakhir pada musim 2024-2025. Kalau kita bicara soal peluang pemain ini untuk membela timnas Indonesia, sebenarnya Struijk ini berpeluang untuk menjadi pemain timnas Indonesia atau timnas Belgia. Karena kalau kita tilik dari garis keturunannya, dia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek nenek pihak ayahnya. Tapi di sisi yang lain, dia juga sudah bermain untuk timnas Belanda U17 pada tahun 2016. Artinya peluang dia untuk bergabung dengan timnas Belanda lebih besar ketimbang dengan Belgia atau bahkan dengan timnas Indonesia. Dan sepertinya dia memang masih memprioritaskan Belanda dan Belgia. Meskipun begitu, peluang Struijk untuk membela timnas Indonesia belum sepenuhnya tertutup karena dia belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda maupun timnas Belgia. Dia juga belum pernah membela timnas senior Belanda maupun juga Belgia. Dia memang sempat masuk skuad sementara Belanda untuk Piala Dunia di Qatar 2022. Namun dia tidak ikut dalam skuad 26 pemain pilihan Louis van Gaal waktu itu. Memang kalau kita bicara soal peluang dipanggilnya, kemungkinan kalau Pascal Struijk masih mengharapkan panggilan dari timnas Belanda, sepertinya itu agak sulit karena dia harus bersaing dengan pemain-pemain lain yang menurut saya kualitasnya lebih bagus untuk timnas Belanda. Yang selama ini mereka kompetitornya itu ya bermain di level tertinggi di Eropa, yaitu misalnya di Liga Inggris. Jadi kemungkinannya agak kecil. Tapi kalau dia menginginkan untuk tampil di Piala Dunia, tampil di puncak tertinggi kompetisi sepak bola, maka seharusnya dia memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Karena tim ini masih membutuhkan banyak tenaga untuk bahu-membahu lolos ke putaran final Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan kemudian di Meksiko. Ketimbang timnas Belanda yang penuh dengan pesaing, maka sebaiknya memang Pascal harus mempertimbangkan timnas Indonesia. Karena sejauh ini, meskipun perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang, di 2 laga awal putaran ketiga misalnya, Indonesia sudah memperlihatkan bahwa tim ini bisa bersaing dengan tim-tim kuat manapun. Bahkan tim yang secara reguler, kita bisa anggap seperti itu, sudah tampil di Piala Dunia pada edisi sebelumnya. Sebenarnya Pascal Struijk ini juga sudah pernah mendapat tawaran untuk membela Indonesia, tapi dia menolak tawaran tersebut karena masih memprioritaskan untuk membela Belanda atau timnas Belgia. Tapi meskipun dia masih setia dengan keinginannya,
Sampai saat ini dia belum juga mendapatkan panggilan dari dua negara tersebut, baik Belanda maupun Belgia. Saya cukup memahami dan saya kira PSSI paham juga gitu ya, kenapa pemain ini menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Ya, karena secara umur dia misalnya masih muda, 25 tahun. Pemain ini berpikir di usianya saat ini, kalau dia bisa menaikkan level permainannya, performanya, dia punya peluang untuk kemudian membela timnas Belanda atau Belgia yang sudah nyata-nyata bisa tampil di Piala Dunia meskipun juga harus mengikuti kualifikasi. Tapi perjalanan Belanda atau Belgia itu lebih mudah, bahkan sangat mudah ketimbang timnas Indonesia yang masih sangat berliku dan panjang. Apalagi memang belum ada kepastian apakah Indonesia ini bisa tampil atau tidak di putaran final Piala Dunia nanti. Karena sampai saat ini Indonesia masih berjuang keras untuk memperebutkan tempat kedua atau ketiga atau keempat dengan tim-tim lain di grup C putaran ketiga. Secara realistis, Pascal tentu lebih memprioritaskan Belanda dan kemudian Belgia yang sudah jelas-jelas memiliki peluang yang besar, sangat besar bahkan untuk kembali tampil di Piala Dunia 2026. Akan tetapi Pascal menurut saya juga harus lebih bijak memandang hidup dan pilihan-pilihan. Meskipun usianya sekarang masih 25 tahun, tapi di Piala Dunia 2026 nanti kan usianya kemungkinan sudah 27. Itu mungkin kesempatan terakhirnya untuk tampil di Piala Dunia. Karena usia emas seorang pemain sepak bola yang kualitasnya di atas rata-rata itu ya sekitar 25 sampai 30 tahun. Saya yakin Belanda dan Belgia tidak akan memanggil pemain yang usianya berada di atas 30 tahun. Apalagi jika pemain tersebut tidak bisa bersaing dengan pemain lain tentu dengan kualitas yang lebih bagus gitu. Dengan begitu, menurut saya pilihan terbaik adalah menerima tawaran timnas Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Miss Hilgers dan Eleanor Rinders yang meskipun usianya masih sangat muda, ya di bawah 25 tahun, sudah membuat keputusan berani dengan bergabung bersama timnas Indonesia. Jelas, kedua pemain tersebut tahu bahwa kesempatan untuk tampil bersama timnas Belanda itu sudah sangat kecil karena tingkat persaingannya yang sangat ketat. Apalagi misalnya seperti Miss Hilgers di mana posisinya saat ini kan dia di lini belakang. Dia harus bersaing dengan bek Liverpool yaitu Virgil van Dijk. Makanya pilihan terbaik bagi dia adalah bergabung dengan timnas Indonesia. Begitu pula langkah yang seharusnya diambil oleh Pascal Struijk, yaitu bergabung dengan timnas Indonesia. Kalau dia nanti bergabung dengan timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, dia bisa saja menjadi pemain termahal di Asia Tenggara karena dilansir dari Transfer Market, pemain kelahiran Antwerp ini memiliki harga pasar sebesar 15 juta euro atau setara 260 miliar rupiah. Meskipun belum ada kejelasan apakah PSSI ingin menaturalisasi Pascal Struijk atau tidak, tapi banyak publik sepak bola Indonesia yang berharap agar PSSI bisa menaturalisasi bek Leeds United ini di masa mendatang. Pemain tersebut bisa menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Apalagi jika sudah ada kepastian Indonesia bisa melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Atau bahkan meskipun masih harus melewati babak berikutnya, yaitu babak keempat. Yang pasti, teman-teman sekalian, saat ini PSSI sedang mengebut proses naturalisasi Miss Hilgers dan juga Eleanor Rinders yang diharapkan proses naturalisasi keduanya bisa rampung sebelum matchday ketiga dan matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu melawan Bahrain pada 10 Oktober dan 5 hari kemudian melawan Cina. Kita tentu tidak henti-henti berharap dan berdoa agar Indonesia bisa meraih poin penuh di laga tandangnya di bulan Oktober nanti. Karena hasil 3 poin atau 6 poin dari 2 laga tandang bakalan
mengantarkan Indonesia semakin dekat dengan Piala Dunia. Sekali lagi, kita tidak pernah sedekat ini dengan Piala Dunia. Maka oleh sebab itu, kita harus terus menyatukan semangat dan motivasi agar timnas kita benar-benar bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, saran, kritik, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.